Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Nuraini, NIM 19.108.01.0064. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang CAPM. Apa itu CAPM? CAPM adalah singkatan dari Capital Asset Pricing Model, di mana CAPM ini adalah teori investasi yang menunjukkan hubungan antara pengembalian yang diharapkan dari investasi dan risiko pasar. Untuk lebih memahami CAPM, saya rasa akan lebih mudah jika kita menggunakan contoh penggunaan rumusnya dengan lebih sederhana. Dalam rumus ini, kita cuma menggunakan 3 input, yaitu risk-free rate, beta, dan expected return. Untuk risk-free rate-nya kita gunakan 10 tahun. Untuk contoh kasusnya, kita akan menggunakan saham. Beta di sini bisa dikatakan untuk melihat bagaimana pergerakan saham dibandingkan pergerakan pasar saham. Contoh yang akan kita gunakan adalah saham Apple dan Facebook. Beta pada saham Apple adalah 0,99 atau ini mendekati 1. Apa artinya? Ini memberi informasi bahwa saham Apple akan naik hampir 1% dan lebih tepatnya 0,99%. Hal ini sama juga berlaku pada sisi negatifnya. Ketika pasarnya turun, maka saham Apple juga turun sebesar 0,99%. Untuk melihat dampaknya, kita lihat saham di sebelahnya, yaitu saham Facebook. Saat ini, Facebook memiliki beta 1,2. Jadi jika pasar naik atau turun 1%, maka Facebook nanti akan naik 1,2%. Ketika beta semakin mendekati 1, maka semakin banyak pergerakan saham di pasar. Kemudian input terakhir yaitu expected return dari pasar saham. Sekarang ini angkanya tidak terlalu jelas karena beberapa perusahaan itu mempublikasikan apa yang mereka harapkan dari pengembalian jangka panjang. Kita juga dapat menggunakan historical average atau rata-rata historis. Untuk contoh yang saat ini akan saya gunakan itu rata-ratanya 10 tahun terakhir atau sekitar 9% per tahun. Jadi sekarang kita memiliki semua input untuk formulanya. Bisa dilihat seperti yang ada pada layar. Free risk rate kita adalah 3%. Beta untuk Apple sebesar 0,99% dan untuk Facebook 1,2% dengan pengembalian pasar sebesar 9%. Setelah kita hitung, hasilnya adalah 8,9% untuk saham Apple dan 10,2% untuk saham Facebook. Satu-satunya perbedaan input di antara dua saham itu adalah terletak pada betanya. Bagaimana caranya untuk bisa memilih yang lebih baik adalah dengan menggunakan WACC dari sebuah perusahaan. WACC adalah Weighted Average Cost of Capital, dan WACC ini dapat digunakan sebagai faktor diskon untuk menilai sesuatu dalam saham seperti diskon arus kas. Teknisnya, kita akan menggunakan biaya utang dan biaya ekuitas. Untuk gambarannya, kita bayangkan kedua perusahaan ini tidak memiliki hutang, yang berarti pukulan untuk keduanya ini sama dengan CAPM. Kemudian kita lihat bagaimana hasilnya. Dimisalkan arus kas yang diharapkan dari Apple dalam 2 tahun akan menjadi $1.000. Nah, yang bisa kita lakukan adalah menggunakan hasil penghitungan CAPM sebagai diskon faktor. Dari hasil hitungnya dapat dilihat bahwa $1.000 ini dalam 2 tahun bernilai $842 dan 61 sen di hari ini. Untuk Facebook sendiri, jika kita juga mengharapkan $1.000 dalam 2 tahun akan bernilai $823 dan 43 sen hari ini. Jadi, secara teori itulah nilai sekarang dari ekspektasi arus kas di masa depan. Semakin besar kesenjangan antara apa yang dibayar hari ini dan nilai sekarang yang dihitung, maka pengembaliannya juga akan semakin besar. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa saham Facebook memiliki tingkat pengembalian yang lebih besar. Jadi kita bisa memilih yang saham Facebook. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.